Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ilyasa seringkali dikaitkan dengan Nabi Ilyas. Hal ini mungkin membuat banyak umat muslim bingung mengenai kisah keduanya dan apa kaitan antara kedua nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu. Ditambah lagi nama kedua nabi tersebut memiliki kemiripan. Sama seperti utusan Allah Subhanahu wa taala lainnya, Nabi Ilyasa dipilih untuk menyebarkan ajaran tauhid dan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang lurus. Perjuangan dakwahnya pun sangat inspiratif dan banyak pelajaran yang dapat diambil darinya. Hubungan Nabi Ilyasa dengan Nabi Ilyas tak hanya memiliki kesamaan nama. Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyas juga ternyata memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Latar belakang Nabi Ilyasa sendiri adalah seorang anak kandung dari Asbath yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas. Sebelum itu keduanya pernah bertemu karena dikisahkan bahwa Nabi Ilyasa pernah menyelamatkan Nabi Ilyas dari bahaya. Saat itu Nabi Ilyas dikejar oleh kaumnya yang durhaka kepada ajaran Allah dan menentang keberadaan sang Nabi. Karena pembangkangan kaum tersebut, mereka pun diberikan azab berupa kemarau panjang yang kemudian menyebabkan kekeringan. Tak terima dengan azab yang diberikan, kaum tersebut pun memutuskan untuk mengejar Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun akhirnya melarikan diri dari kejaran kaumnya yang sedang dilanda amarah itu. Dalam pelariannya Nabi Ilyas dibantu dan dipersilahkan bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Momen ini menjadi pertemuan pertama mereka berdua. Merasa berhutang budi karena sudah ditolong oleh Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas pun memohon kepada Allah agar meringankan kondisi dan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Nabi Ilyasa saat itu. Setelahnya keduanya pun semakin dekat seperti saudara dan Nabi Ilyas juga kerap mengajak dan mengajari Nabi Ilyasa mengenai dakwah yang dijalankannya. Kisah Nabi Ilyasa menjadi penerus Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Bani Israel. Pasca wafatnya Nabi Ilyas, estafet dakwah pun berlanjut ke tangan Nabi Ilyasa. Bani Israel yang sudah mulai berada di jalan yang lurus dan melaksanakan perintah Allah mulai mengendur imannya usai wafatnya Nabi Ilyas. Bani Israel saat itu tinggal di daerah yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karena kelimpahan sumber daya alam itu ditambah dengan wafatnya Nabi Ilyas, kaum ini pun perlahan mulai kembali menyembah berhala seperti dahulu. Oleh karena itulah Nabi Ilyasa meneruskan perjuangan dakwah untuk kembali menyadarkan Bani Israel. Meski menghadapi rintangan dan hambatan di sepanjang perjalanan dakwahnya, Nabi Ilyasa pantang menyerah dan terus menyerukan kebenaran kepada kaumnya. Namun dakwahnya tersebut justru tidak dihiraukan oleh Bani Israel. Akhirnya Nabi Ilyasa memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pembangkangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala pun menjawab doa Nabi Ilyasa dengan menurunkan azab kepada Bani Israel yang kembali dilanda kekeringan. Namun ternyata mereka tetap tak mau menyadari kesalahan dan bersikap angkuh. Azab berupa bencana kekeringan itu pun akhirnya semakin parah dan tidak kunjung berakhir, sehingga menyebabkan banyak di antara kaum yang durhaka tersebut kelaparan dan kehausan. Tak kuat menahan azab pedih yang ditimpakan, akhirnya satu persatu kaum yang membangkang itu pun mati karena kekeringan. Begitu juga negeri mereka yang indah menjadi hancur dan tak dapat dibangun kembali. Kisah Nabi Ilyasa memakmurkan negerinya. Setelah berpindah dari negeri yang telah hancur karena azab tersebut, Nabi Ilyasa dan seluruh pengikutnya memulai kehidupan baru
dan membangun negeri yang baru di tempat lain. Nabi Ilyas pun menjadi pemimpin atas negeri baru itu. Ia menjadi seorang pemimpin yang terkenal akan kebijaksanaan dan keadilannya. Berkat kemampuan memimpinnya itu, negeri tersebut pun tumbuh menjadi makmur dan sejahtera. Masyarakat di negeri itu pun hidup dengan damai dan teratur. Sayangnya, Nabi Ilyas tidak memiliki keturunan untuk meneruskan kepemimpinannya itu. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Nabi Ilyas akhirnya mewariskan tampuk kepemimpinannya kepada orang lain. Dalam memilih penerusnya, Nabi Ilyas memiliki beberapa syarat tertentu. Ia menginginkan seseorang yang mampu menjalankan syariat, mampu berpuasa di siang hari, melakukan ibadah di malam hari, serta tidak pernah marah. Akhirnya pilihan Nabi Ilyas pun jatuh kepada Nabi Zulkifli. Dalam setiap kisah Nabi dan Rasul selalu ada hikmah yang bisa diambil dan teladan yang bisa dipelajari, termasuk dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam kali ini. Lantas apa saja hikmah dan teladan tersebut? Perlunya menjadi pemimpin bijaksana. Nabi Ilyas diketahui sebagai sosok pemimpin bijaksana dan adil yang mampu memakmurkan negerinya. Dengan kebijaksanaan itulah ia dapat menciptakan tatanan masyarakat yang damai, makmur, dan sejahtera. Tidak berputus asa dari pertolongan Allah, meski halangan dan cobaan banyak menerpa Nabi Ilyas selama perjalanan dakwahnya, namun ia selalu berusaha menuntaskan amanah tersebut sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini mengajarkan kita untuk takut pada murka Allah. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi angkuh seperti Bani Israel dan mengundang azab dari Allah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.